Sidang perdana terkait hak cipta film Soekarno garapan Hanung Bramantyo digelar Rabu 18 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut kuasa hukum Rahmawati Soekarno Putri, masalah hak cipta film tersebut yang kabarnya sudah didaftarkan Multivision Plus belum bisa dikatakan sah 100% lantaran belum ada instansi terkait yang menyatakan sah atas hak cipta tersebut. Selain itu, surat pendaftaran tentang hak cipta film Soekarno milik Multivision Plus saat ini bukan merupakan alat bukti, sehingga masalah hak cipta film Soekarno bisa jadi masih dipertanyakan apakah milik Rahmawati atau justru Multivision Plus. Yang kedua, disebutkan bahwa telah didaftarkan. Semua orang tahu bahwa mendaftarkan hak seperti itu sama dengan membuat surat dokter. Apakah akan diterima atau tidak nanti tergantung daripada instansi yang bersangkutan. Terdaftar itu siapa saja boleh membuatkan terdaftar, tapi itu bukan merupakan alat bukti. Jadi gugatan Ibu Rahma di perkara hak cipta sudah kami terima dan kami pelajari. Pada intinya beliau mengklaim bahwa skenario yang difilmkan ini adalah karya beliau. Nah, untuk itu sendiri kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Mas Hanung yang memang sebagai penulis, salah satu penulis. Penulis film ini adalah Mas Hanung Bramantyo dan Ben Siombing, ada dua. Ya, nanti Mas Hanung akan menjelaskan kasus posisinya sebenarnya seperti apa, bagaimana cerita film ini diproses dari nol sampai dengan jadi film. Dan dari klarifikasi Mas Hanung, kami berkeyakinan bahwa hak cipta ini ada di Mas Hanung dan Mas Ben Siombing. Hak cipta ini sendiri pun sudah kita daftarkan di Ditjen Hak Cipta merek pada tanggal 21 Mei 2013. Jadi negara ini sendiri pun sudah mengakui bahwa hak cipta itu ada pada PT Multivision karena memang para pihaknya sepakat hak cipta film termasuk tulisan daripada Mas Hanung dan Mas Ben ini diserahkan kepada PT Multivision. Itu secara yuridisnya. Bagi pihak Rahmawati Soekarno Putri yang diwakili dua kuasa hukum dan juru bicaranya pada persidangan hak cipta film Soekarno, jika hak cipta bisa saja lahir seiring dengan kehadiran karya itu sendiri di tengah masyarakat. Selain itu, pihak Rahmawati juga mempermasalahkan poster dari film Soekarno di mana dituding meniru atau mencontek dari karya Mahaguru milik Rahmawati yang pernah dipentaskan beberapa tahun lalu. Untuk pendaftaran, hak cipta ini tidak mengenal pendaftaran. Jadi hak cipta itu lahir secara otomatis. Pada saat hak cipta itu dipublish, itulah penciptanya siapa. Jadi pendaftaran itu hanya merupakan klise, baru anggapan. Jadi dia mendaftar itu bukan hanya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukumnya itu siapa yang menciptakan itu. Karena sifat daripada hak cipta itu adalah originalitas. Kalau kita melihat dari gambarnya, ini tidak originalitas. Ya. Kita lihat, ini buah karya daripada Rahmawati. Ini film yang saat ini. Kalau melihat dari sini, ini sama. Apakah diciptakannya originalitas? Ini tidak original, gitu loh. Jadi jangan mengaku dia sebagai pencipta kalau masih membajak, meniru. Ini tidak original. Kenapa? Kalau memang menggambar karakter Soekarno, banyak karakter Soekarno. Ini lihat, ini buah karya yang dibuat oleh Rahmawati. Tetapi lihat, hanya dijiplak seperti ini. Lihat wajahnya dengan sama. Gitu? Nah inilah yang kita persoalkan. Jadi hari ini memang seyogyanya surat gugatan dibacakan, tetapi oleh karena dari kuasa hukum itu belum melengkapi secara formil surat kuasanya, maka ditunda. Jujurnya demi Allah ini di sini disaksikan oleh semuanya, saya tidak pernah menerima skenario dari Mahaguru. Tidak pernah. Bahwa saya menonton menonton opera Mahaguru, ya saya menonton, bahkan saya memberikan masukan yang alhamdulillah masukan saya ternyata didengar pada saat gadesing. Jadi itu alhamdulillah didengar. Jadi ya ternyata ide saya cukup signifikan, maksudnya gitu kan. Memberikan sumbangsi saya senang. Cuma untuk menerima skenario Mahaguru saya tidak pernah. Gitu kan. Jadi kita menulis murni berdasarkan FGD. Ya kan FGD. Jadi tidak ada skenario apapun yang masuk itu.
Ya, kalau toh pernah saya menerima itu mestinya ada tanda terima. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah pada saat di FGD sutradara Mahaguru itu siapa namanya saya lupa, itu dia membawa skenario Mahaguru, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas sepanjang FGD kita tidak membahas skenario Mahaguru. Kita membahas memang kronologi Bung Karno dari mulai lahir sampai beliau.